Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam doa pagi saat ini. Dan marilah kita berdoa untuk memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini dengan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami rindu dengan sapaan sabda Tuhan yang menyegarkan kami, yang menjadi dasar kami beraktivitas di pagi hari ini. Kami berdoa dalam Kristus. Amin. Bahan pembacaan Alkitab itu diambil dari Mazmur pasal 19. Saya akan membacakan untuk kita semua, ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi pesan mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, dan keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya gembira, bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi dan tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sahabat yang terkasih, di pagi hari ini kita bersama-sama belajar dengan sebuah judul tema, yaitu firman menyegarkan jiwa. Setiap kita dapat senang jika ada dalam sebuah komunitas teman-teman yang punya perkataan yang baik, yang menyegarkan, membangkitkan semangat, ucapan-ucapan yang sedap didengar, dan itu semua turut dapat membuat kita gembira. Dan perkataan itu, setiap perkataan yang kita dengar ataupun kita ucapkan itu punya sebuah kuasa dan dampak yang besar. Baik perkataan yang baik menyegarkan jiwa ataupun perkataan yang kemudian mematahkan semangat. Tetapi kalau misalkan kita diminta untuk memilih mana yang lebih kita senang, orang membicarakan kepada kita seperti perkataan pujian-pujian yang baik tetapi hatinya berbohong, tidak benar, ataukah misalkan ada orang yang memberikan kritikan kepada kita, pedas buat kita, tidak sedap untuk kita dengar, itu membuat kuping kita panas, tapi kemudian dia menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, kalau diminta milih yang mana? Yang lebih baik adalah yang menyampaikan kebenaran dengan juga cara, waktu, dan juga perkataan yang baik. Ya, tentu pada dasarnya apa yang disampaikan dengan kebenaran, dua-duanya itu diperlukan. Oleh karena itu, di dalam perkataan sehari-hari, komunitas sehari-hari, kita dapat ada dalam sebuah komunitas orang yang bisa saja memberikan pujian, tapi dengan kebohongan, atau juga misalkan orang memberikan kritikan, tapi mematahkan semangat, ya, ada kebenarannya, tapi sebenarnya juga ada bentuk-bentuk penyampaian perkataan, komunikasi yang lebih dari sekadar itu, yaitu menyampaikan kebenaran, tetapi juga kemudian yang menyegarkan jiwa.
Nah, di dalam bacaan kita di dalam Mazmur pasal 19 ini merupakan sebuah refleksi dari Daud ya. Daud di dalam kerinduannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan di sini Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, benar, menyukakan hati, kemudian murni, membuat mata bercahaya, ya, benar dan adil semuanya. Daud merenungkan bahwa orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan adalah kemudian orang yang dapat hadir di dalam kebenaran. Daud menyadari bahwa setiap perkataan punya kuasa dan dampak. Dan juga kita pernah mendengar tentang istilah yaitu komunitas yang toksik, komunitas yang beracun. Ada orang-orang yang setiap kita jumpa ya, bawaannya kemudian bisa mengomel, mengeluh, atau juga menjelek-jelekan orang lain, atau bahkan menyampaikan ketidakbenaran tentang orang lain. Itu adalah komunitas yang beracun. Dan kemudian pertanyaannya adalah kita pada kesempatan ini di sekeliling kita hadir dalam komunitas yang bagaimana? Apakah dalam komunitas yang beracun ataukah dalam sebuah komunitas yang baik, perkataan yang membangkitkan semangat, dan kemudian di dalam isinya itu adalah berita yang disampaikan tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kekudusan. Saya jadi ingat tentang 3 filter Sokrates ya. Bagaimana kemudian sebuah berita yang kita dengar itu layak untuk kita simpan atau tidak ya. Ada 3 filter pertanyaan Sokrates terhadap berita yang kita dengar. Berita yang kita dengar itu pertama, ada benarnya atau tidak. Lalu yang kedua adalah ada manfaatnya atau tidak. Manfaatnya, pertama ada benarnya, lalu ada manfaatnya, lalu ada baiknya tidak buat saya. Jadi kalau misalkan kita mendengar kabar ya tentang diri kita, kemudian kita perlu cek dulu apakah berita itu benar kebenarannya atau tidak. Nah, yang kedua, baik atau tidak buat saya ya. Jadi itu kabar yang baik atau kabar yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah ada gunanya tidak, ada manfaatnya tidak buat saya. Sehingga pertanyaan panduan dari Sokrates itu tentang kebenaran ya, lalu kemudian baik atau buruk ya, itu, dan kemudian manfaatnya. Jadi jika kita mendengar sebuah berita, teman menyampaikan berita kepada kita dan kita belum tentu tahu akan benar atau tidaknya. Bukan hanya menguji tentang benar atau tidaknya, tapi juga itu berita kabar baik atau kabar yang tidak baik. Artinya kabar yang menyedihkan atau kabar yang menyukakan hati, berita sukacita atau berita yang kemudian mengecilkan hati. Dan selanjutnya adalah apakah berita yang hendak disampaikan atau perkataan yang hendak disampaikan itu ada manfaatnya tidak, ada gunanya tidak untuk saya. Jika saya tahu berita tidak ada benarnya, bahkan kabar buruk dan bahkan tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak usah kita dengar, tidak usah kita simpan di dalam hati, dan tidak perlu kita dengar. Nah, dalam hal tersebut Daud mengingatkan bahwa setiap kita itu punya peran di dalam perkataan yang kita dengar ataupun perkataan yang kita ucapkan. Apakah ada nilai kebenaran di dalamnya? Apakah perkataan yang kita dengar atau kita ucapkan itu juga mempunyai sisi baik atau sisi buruk? Ya, dalam pengertian memberikan hati bersukacita, menggembirakan hati atau mematahkan semangat. Dan apakah juga ada manfaatnya buat saya dan juga orang lain. Daud menyampaikan bahwa hendaklah setiap perkataan yang kita dengar ataupun yang kita ucapkan di sepanjang hari ini dapat menjadi sebuah perkataan yang di dalamnya ada kebenaran, kekudusan, membawa kehidupan seperti layaknya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam diri kita. Oleh karena itu di dalam sekeliling kita ada begitu banyak hal, teman-teman kita atau mungkin diri kita sendiri. Apakah kita menghadirkan kebaikan, kebenaran di dalam perkataan?
Jika kita tidak mampu untuk menyampaikan hal yang baik, minimal kita tutup mulut atau kita diam saja daripada kita menyampaikan apa yang tidak baik. Sehingga atau kita punya sebuah keberanian untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Apakah kita mampu untuk menyampaikan kebenaran di sekeliling kita? Meski cara kita menyampaikan kebenaran alangkah baiknya juga dengan cara yang baik, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita, ingat komunitas di mana kita berada. Kalau komunitas kita berada dengan orang-orang yang toksik, mematahkan semangat, membicarakan tentang ketidakbenaran, keluar dari komunitas itu. Itu beracun. Tapi kalau kita hadir dalam sebuah komunitas, dalam perkataan, baik dalam pujian ataupun kritikan, ya baiknya adalah membangun semangat, ada kebenarannya, ada kekudusannya, ada keadilannya. Dan pertahankan, jaga, tumbuh, kembangkanlah komunitas dalam perkataan yang ada di dalam komunitas itu. Tuhan memberkati kita semua, dan kita boleh diingatkan pada kesempatan doa pagi saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk apa yang akan kami katakan dan apa yang kami dengar, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami katakan menjadi hal-hal yang hadir dalam kebenaran, keadilan, kekudusan dan kebaikan, dan menjadi berkat untuk sesama. Berkati setiap pikiran, ucapan, dan telinga yang kami dengar di sepanjang hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.